Ini udah 12 6 ya, 6 ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum masuk ke pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi strategi dakwah Rasulullah. Sebagai gambarannya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Dakwah Rasulullah itu terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode Mekah dan periode Madinah. Di Mekah, beliau berdakwah selama 13 tahun. Fokusnya adalah penanaman akidah karena situasinya belum aman. Sedangkan di Madinah, selama 10 tahun fokusnya adalah membangun tatanan sosial, hukum, dan pemerintahan. Nah, di setiap periode ini Rasulullah menerapkan strategi yang cerdas. Kita akan Ibu sudah menyiapkan 2 pertanyaan terkait strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah dan di Mekah. Kalian nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Pertanyaannya adalah, mengapa pada awal periode Mekah Rasulullah memilih strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi? Lalu yang kedua itu, mengapa strategi awal Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin? Ibu beri waktu selama 3 menit untuk mencari jawaban. Baik, kalau waktu diskusi sudah selesai, silakan kelompok 1 dan 2 menjawab pertanyaan. Kelompok 1 terlebih dahulu.
dari rumah Arqam bin Abi Arqam. Alasan Rasulullah tidak langsung memakai gelar Al-Amin untuk dakwah terang-terangan adalah karena urusan keyakinan atau agama itu sangat sensitif bagi kaum Quraisy. Jika langsung terang-terangan tanpa persiapan, dakwah Islam yang mengikutnya masih sedikit dan lemah saat itu bisa langsung hancur oleh penguasa Quraisy sebelum sempat berkembang. Selanjutnya kelompok 2 bertanya, mengapa strategi awal Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin? Strategi Rasulullah membangun masjid dan Madinah itu tujuannya untuk membangun stabilitas internal. Masjid Nabawi dibangun bukan cuma tempat ibadah, tetapi sebagai pusat komando, koordinasi pemerintahan, dan tempat edukasi umat. Sedangkan strategi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor adalah langkah jenius untuk menghapus sekat persukuan sekaligus mengatasi krisis ekonomi kaum pendatang. Dengan begitu, umat Islam menjadi solid, setara, dan kuat serta secara sosial sebelum mereka menghadapi tantangan politik dari luar Madinah. Ya, Ibu akan tanya satu pertanyaan lagi, yaitu terkait mengapa Rasulullah tidak langsung berdakwah secara terang-terangan saja dengan memanfaatkan ketokohan beliau sebagai Al-Amin. Siapa yang mau menjawab? Saya jawab. Ya. Jawabannya itu adalah tantangan dakwah terang-terangan setelah fase itu kan terbukti sangat berat ya, sampai ada boikot ekonomi dan periksaan-periksi kepada para budak. Jadi menurut kelompok kami, fase sembunyi-sembunyi itu ibarat itu seperti membangun fondasi bangunan. Rasulullah ingin menguatkan mental dan akidah para sahabat secara personal dulu di ruangan yang aman agar mereka siap menghadapi tantangan berat di fase terang-terangan nanti. Seperti itu. Ya baik, jadi setelah kita mendengar jawaban dari masing-masing kelompok, kita bisa simpulkan bahwa strategi periode Mekah fokusnya adalah penguatan ke dalam melalui pembentukan akidah dan karakter. Yang kedua yaitu strategi periode Madinah, fokusnya yaitu pembangunan peradaban melalui integrasi sosial, fasilitas publik, dan penguatan sistem bermasyarakat. Dari proses belajar hari ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa sebuah perjuangan dan cita-cita besar selalu membutuhkan tahapan, strategi, dan perencanaan yang matang, persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya mungkin sekian. Mari kita akhiri kelas kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.